atau sekolah dasarnya di SD Muhammadiyah di Jakarta Timur, SD Muhammadiyah 24 Rawang Jakarta Timur. Tapi pada saat itu memang geliat Hizbul Waton itu belum semegah dan sebesar sekarang gitu. Pada tahun itu kepanduan di SD saya itu masih menggunakan pramuka gitu ya, yang mana instruksi atau keputusan dari PP Muhammadiyah itu, kepanduan yang ada di sekolah Muhammadiyah itu hanya satu, yaitu gerakan kepanduan Hizbul Waton. Tapi mungkin karena waktu itu belum siap, atau mungkin ada sesuatu hal yang belum bisa digaungkan kegiatan HW di sana, maka masih menggunakan pramuka. Maka saya mulai berkenalan dengan HW ketika saya masuk ke pesantren, atau ketika saya masuk di bagian dari Madrasah Muallimin Muhammadiyah Jakarta. Nah, disitulah kemudian saya terlibat dalam gerakan HW, dan ini yang nanti juga saya mau ceritakan kenapa Hizbul Waton ini menjadi penting gitu ya. Selain juga pembahasan tema kita itu tentang peluang dan tantangan Hizbul Waton di luar negeri. Nah, kemudian saya masuk di apa istilahnya, karena di Muallimin itu Hizbul Waton wajib, yang sama juga dengan sekolah-sekolah Muhammadiyah ya, sebagian besar gitu ya, bahwa ekstrakurikuler tapak suci dan Hizbul Waton itu di sebagian besar sekolah itu wajib. Maka kemudian ya saya terlibat gitu. Awalnya tidak terlalu menaruh perhatian lebih, tapi saya mulai apa istilahnya tertarik lebih dan banyak itu ketika mulai ada kegiatan-kegiatan perkemahan, kemudian kegiatan-kegiatan lomba, dan pada saat itu ada jambore daerah di lingkup Kota Yogyakarta, atau kita sebut kuartir daerah Kota Yogyakarta. Dan mulai saat itulah kemudian kegiatan-kegiatan itu semakin intens gitu kan, semakin dimotivasi oleh para senior kita, oleh kakak kelas kita, oleh pelatih-pelatih kita untuk semakin terlibat. Akhirnya kemudian makin bersemangat lah gitu ya, saya waktu itu berkegiatan di Hizbul Waton. Lalu kemudian mulai beranjak lebih dewasa gitu, ada kesempatan untuk ikut jambore yang lebih besar. Kalau tadi tingkat Kota Jakarta, kemudian lebih besar menjadi tingkat nasional gitu. Pada saat itu ada kegiatan jambore nasional, bertepatan juga dengan Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar waktu itu. Dan akhirnya kemudian makin semangat dong kita ya gitu ya, makin semangat dong. Jadi Mas Nabil, saya waktu itu kan semakin bersemangat untuk terlibat lebih jauh, dan akhirnya kemudian bersama teman-teman waktu itu dapat kesempatan untuk meramaikan Muktamar ke-47 di Makassar, dan juga ikut Jambore Nasional yang ketiga di Maros, di Bantimurung, Maros, Sulawesi Selatan. Lalu kemudian seperti biasa ya, seperti banyak sekolah-sekolah atau pondok pesantren Muhammadiyah lainnya juga, pasti ada wadah untuk melatih kepemimpinan seperti organisasi gitu ya. Dan semakin beranjak dewasa gitu kan, selesai 3 tahun pertama di tingkat Madrasah Sanawiyah, kemudian melanjutkan ke tingkat aliyah di Madrasah Muallimin saat itu. Muallimin atau di internal pesantren saat itu ya, ada IPM, ada HW, ada TS, dan lain sebagainya. Dan di situ kemudian kita diharapkan memilih salah satu di antara banyak sekian pilihan itu, dan saya pribadi memilih Hizbul Waton gitu. Di antara sekian banyak itu saya memilih Hizbul Waton untuk turut aktif, kemudian berlatih di sana sebagai salah satu anggota dari yang kita sebut sebagai Dewan Eksekutif Penghela gitu, atau pelaksana dari kegiatan HW yang ada di Madrasah Muallimin sampai kemudian lulus. Nah, Mas Nabil dan teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah, yang ingin saya bagikan di sini selain cerita tadi adalah bahwa saya ingin menyampaikan gerakan kepanduan Hizbul Waton ini dari pengalaman yang saya dapatkan tadi itu selama kurang lebih 6 tahun ya di Muallimin. Kemudian lulus, saya masih terlibat juga di beberapa kegiatan Hizbul Waton tingkat daerah gitu ya. Itu banyak sekali memberikan bekas yang luar biasa gitu. Banyak sekali memberikan sumbangsih dalam pembentukan karakter dan diri saya saat ini gitu, Mas Nabil. Jadi Hizbul Waton ini kan adalah kegiatan di luar sekolah, sama halnya dengan semua ortom secara umum gitu ya. Tapi pendidikan yang diberikan itu tidak hanya sekedar di dalam ruangan gitu, tapi lebih banyak porsi yang diberikan pendidikan di luar ruangan gitu, dengan metode kepanduan gitu. Apa metode kepanduan? Itu adalah metode yang digunakan sesuai dengan aturan dan
prinsip dasar kode kehormatan gitu ya. Jadi ada games, kemudian ada cara bertahan hidup, kesehatan, kemudian jasmani, rohani, kemudian tata cara untuk disiplin, baris berbaris, dan lain sebagainya. Itu sangat banyak dan sangat luas gitu. Nah, yang menjadi menarik juga adalah bahwa Muhammadiyah, persyarikatan kita itu berdiri di tahun 1912 gitu kan. Kemudian disusul dengan berdirinya organisasi otonom pertama yang dinamakan dengan Ortom Khusus Aisyah. Kemudian dilanjut juga dengan berdirinya yang paling pertama kali gitu ya, Ortom pertama setelah Aisyah yang berdiri gerakan kepanduan Hizbul hasil pikiran Kiai Dahlan terhadap merespon kondisi saat itu yang bisa kita bayangkan ya, saat itu masih dijajah, kita masih dalam keadaan terbelakang gitu ya. Terus kemudian perempuan-perempuan saat itu tuh masih dibatasi pergerakannya baik oleh masyarakat kultur saat itu maupun juga pemerintah kolonial, sehingga Kiai Dahlan sebagai seorang pembaharu gitu ya, yang visinya itu sangat visioner, kemudian punya gagasan untuk memberdayakan wanita, berdirilah Aisyah. Kemudian di saat yang sama Kiai Dahlan juga punya pandangan untuk membina anak-anak muda gitu. Nah, saat itu yang gerakan kepemudaan yang lagi tersohor, yang lagi beken itu adalah gerakan kepanduan gitu ya, dengan diperkenalkannya kepada masyarakat kita oleh penjajah Belanda gitu ya, oleh orang-orang asing ini yang menjajah kita dengan sebuah organisasi kepanduan yang disebut dengan NPO gitu ya, atau Netherlands Padvinder Organisatie. Itu organisasi kepanduan di Belanda sana. Kemudian diperkenalkan kepada pemuda kita, ternyata ramai yang tertarik untuk ikut dalam NPO tersebut gitu ya. Banyak anak-anak pribumi yang dia nggak sekolah gitu, tapi dia ikut di dalam, ingin terlibat dan ingin ikut di dalam kepanduan NPO tersebut untuk berkegiatan kepanduan tadi. Dan untuk menangani itu kemudian dimasukkanlah perwakilan dari NPO untuk membentuk badan sendiri di negara kita saat itu di Nusantara, yang disebut dengan NIPV gitu ya, Netherlands Oost-Indische Padvinder Vereniging gitu, atau perkumpulan kepanduan Hindia Belanda saat itu, yang isinya orang-orang pribumi tapi punya jalur kepemimpinan dengan NPO yang ada di Belanda. Lalu mulailah kemudian bermunculan kepanduan-kepanduan lain gitu ya. Ada kepanduan milik kesultanan atau kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa saat itu, terutama di Mangkunegaran, kemudian di Keraton dan lain sebagainya. Kemudian bermunculan lagi. Nah, saat itu menjadi alat pendidikan yang saat itu sangat luar biasa efektif. Kenapa efektif? Karena pada saat itu pemuda itu gak ada kegiatan yang terarah kemudian terformula lebih jauh selain kepanduan gitu loh. Jadi pada saat itu yang punya panggung bisa dibilang adalah kepanduan. Maka kemudian berlomba-lombalah banyak organisasi gitu ya, banyak perkumpulan mendirikan sendiri kepanduannya gitu ya. Kalau kita bisa cek lagi di di buku sejarah, dan tolong saya dibetulkan kalau misalkan ada yang salah atau yang kurang juga, bahwa organisasi pergerakan pertama Islam saat itu adalah Syarikat Islam, itu mendirikan kegiatan untuk pemudanya dengan mendirikan SIAP gitu, atau SIAP itu, Syarikat Islam Afdeling Padvinderi, yang kemudian berubah menjadi Afdeling Pandu. Kemudian berdiri juga nih Muhammadiyah lewat gaya visioner Kiai Dahlan, yang pada saat itu kita tahu pendirian Muhammadiyah itu pun juga mengadopsi atau istilahnya mengambil nilai-nilai positif dan baik dari penjajah Belanda gitu ya. Dalam artian saat itu kan belum ada ya
organisasi perkumpulan yang termodernisasi kecuali Budi Utomo waktu